like a monster. Di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Kota Bukit Tinggi, di ruang paru yang terdiri dari 10 bed dengan pasien wanita sebanyak 7 orang di ruang melati dan pasien pria sebanyak 1 orang di ruang Kamboja. Terdapat pasien yang minimal care 4 orang, pasien partial care 2 orang, dan total care sebanyak 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi Bu. Baiklah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita masih bisa berkumpul untuk menjalankan tugas pada pagi hari ini. Untuk tim pagi, apakah sudah datang semua? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah datang semuanya, kita akan melakukan handover dari shift pagi ke shift malam. Di tim pagi ada nurse Akil, nurse Sylvia, dan nurse Nabila. Di tim B ada nurse Muhan, nurse Tasya, dan nurse Reza. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk tim malam silakan untuk mengoverkan pasien-pasien kita, Nurse Anggun dan Nurse Tiffany. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Pasien dinas malam ada 8 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care 4 orang, partial care 2 orang, dan total care 2 orang. Yaitu pasien pertama dengan nama Tuan R, usia 32 tahun, alamat Garege, dengan diagnosa medis pneumonia. Terapi yang diberikan yaitu antibiotik Ceftriaxone setiap 12 jam, antipiretik paracetamol setiap 6 jam, dan cairan RL per 8 jam. Kondisi pasien sekarang tampak stabil, sesak pada pasien tampak berkurang, nyeri pada pasien berkurang, suhu 37,8 derajat Celcius, tekanan darah 130/85 nadi 89 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan saturasi 92% dengan nasal kanul 3 meter per menit. Pasien mengatakan nyeri dada sudah berkurang, pasien mengatakan pernapasan sudah membaik. Diagnosa keperawatan saat ini yaitu gangguan pertukaran gas dengan akumulasi sputum di alveoli, kemudian ketidaknyamanan berhubungan dengan nyeri dada akibat proses inflamasi, dan resiko ketidakseimbangan cairan dengan peningkatan kebutuhan metabolik dan minum. Tindakan yang dilakukan itu pertahankan penggunaan nasal kanal dengan oksigen 3 liter per menit, lanjutkan pemantauan suhu dan tanda-tanda vital setiap 4 jam sekali, atur posisi pasien dengan semi-fowler, pertahankan kepatanan jalan nafas, observasi sputum setiap 4 jam, dan catat perubahan warna atau jumlah. Kemudian edukasi pasien tentang pentingnya menjaga hidrasi dan teknik batuk efektif. Kemudian tindakan kolaborasi yaitu lanjutkan pemberian antibiotik Ceftriaxone sesuai jadwal, lanjutkan pemberian cairan RL sesuai jadwal, kolaborasi memberikan makanan tinggi kalori dan protein, kemudian lakukan fisioterapi pernafasan pada pukul 8. Pasien kedua yaitu Nyonya A, usia 30 tahun, alamat mulai anak air dengan diagnosa asma bronkial. Pasien dalam pengobatan dengan bronkodilator salbutamol, nebulasi setiap 4 jam. Kemudian oksigen terapi melalui masker oksigen 5 liter per menit. Sekarang pasien tampak lemah. Porsi makan pasien hanya dihabiskan setengah porsi. Suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, tekanan darah 118/78,
pernapasan 24 kali per menit, saturasi 93%. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit asma sejak usia remaja dengan ekspresi ringan hingga sedang yang terkendali dengan inhaler. Kemudian pasien mengatakan batuk berdahak sudah berkurang. Pasien mengatakan sesak sudah berkurang setelah diberikan bronchodilator, namun masih terasa terutama saat berbaring. Diagnosa sekarang yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan bronkospasme dan produksi sekret yang berlebihan, ketidaknyamanan berhubungan dengan dispepsia dan penggunaan obat bantu nafas, kemudian risiko kelelahan berhubungan dengan tingkat usaha nafas. Yang pertama, edukasi lebih lanjut tentang teknik pernapasan dan batuk efektif. Lanjutkan pemantauan tanda-tanda vital, observasi suara nafas setiap 4 jam. Kemudian pengamatan kondisi nafas, edukasi pasien tentang teknik pernapasan dan batuk efektif. Kemudian tindakan kolaborasi yaitu yang pertama, lanjutkan pemberian bronchodilator dan kortikosteroid sesuai jadwal. Konsultasi pemberian makanan tinggi kalori dan protein. Kolaborasi fisioterapi pernapasan pada pukul 8 untuk mengeluarkan sekret. Pertahankan menggunakan masker oksigen 5 liter per menit. Lanjutkan dosis bronchodilator jika tidak menunjukkan perbaikan. Lanjutkan salbutamol nebulasi pada jam 00 dan jam 4 jika tidak menunjukkan reaksi alergi. Lanjutkan pemberian methylprednisolone pada pukul 20 dan penggantian infus NaCl pada pukul 00. Kemudian pasien yang ketiga yaitu pasien anak A, umur 13 tahun, alamat Virgo dengan diagnosa kanker CA paru. Pasien dalam anjuran posisi semipolar, terapi yang sedang berlangsung yaitu cairan RL per 8 jam, analgesik morfin setiap 4 jam untuk nyeri, oksigen terapi melalui masker oksigen 10 liter per menit dan pengobatan dengan analgesik. Kemudian pasien pada saat ini tampak masih sesak, masih tampak meringis, gelisah, serta tampak masih tidak stabil. Pasien tampak terpasang oksigen 10 liter per menit. Suhu pasien saat ini yaitu 37,2 derajat Celcius, tekanan darah 130/85, pernapasan 8 kali per menit, dan saturasi 90%. Diagnosa saat ini yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas akibat tumor, nyeri berhubungan dengan invasi tumor pada jaringan paru dan sekitarnya, kecemasan berhubungan dengan diagnosa penyakit yang tidak pasti. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, edukasi pasien dengan teknik pernapasan dalam dan batuk efektif untuk membantu mengeluarkan sekret, pengamatan kondisi pasien, pemantauan TTV setiap 4 jam, observasi nafas setiap 4 jam. Kemudian tindakan kolaborasi yang dilakukan yang pertama yaitu kolaborasi pemberian analgesik opioid sesuai jadwal dan untuk mengelola nyeri, kolaborasi pemberian makanan tinggi kalori dan protein, kolaborasi pemberian fisioterapi pernafasan, pertahankan penggunaan masker oksigen 2 liter per menit dan monitor saturasi oksigen. Kemudian lanjutkan pemberian bronchodilator salbutamol nebulasi pada jam 12. Kemudian pasien yang keempat yaitu pasien Nyonya I, usia 23 tahun, alamat Kotubuo dengan diagnosa tuberkulosis. Pasien dalam pemberian terapi infus D50%, ranitidin, Ceftriaxone, kemudian OAT. Kemudian pasien tampak masih batuk, sesak, badan pasien terlihat kurus, pasien tampak lemas, kemudian pasien meringis kesakitan, tekanan darah pasien 100/80, nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan pernapasan 28 kali per menit. Diagnosa keperawatan saat ini yaitu yang pertama, ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan adanya
penumpukan sekret, kemudian perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan infeksi. Tindakan tindakan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kemampuan batuk, memantau adanya retensi sputum, posisikan semicollar, memberikan minum air hangat, identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan. Kemudian tindakan kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian makanan tinggi kalori, tinggi protein, lanjutkan pemberian infus dari 5%, lanjutkan pemberian ranitidin, lanjutkan pemberian injeksi sefuri, lanjutkan pemberian OAT, kemudian lanjutkan pemberian vitamin B. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan pasien kelima, Nyonya M, usia 30 tahun dengan diagnosa medis bronkitis. Terapi yang sedang berlangsung yaitu antibiotik Ceftriaxone 12 jam sekali dan antibiotik paracetamol 24 jam sekali menurunkan suhu tubuh. Selanjutnya cairan RL, NaC 200 mg dan Verdifen 2,5 mg. Kondisi pasien tampak stabil. Sekali pasien melakukan pernapasan dengan retraksi dada, suhu tubuh 37,8 derajat Celcius, tekanan darah 130/85, frekuensi pernapasan 24 kali per menit, saturasi oksigen 92% dengan rasa 0 3 liter per menit. Untuk diagnosis keperawatan, bersihan dalam nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebihan, bronki, tidak mampu batuk, dan dipsnia. Selanjutnya, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, keengganan untuk makan ditandai dengan berat badan yang menurun 10% di bawah rental ideal, nafsu makan menurun, gangguan pola tidur berhubungan dengan kontrol tidur, dibuktikan dengan sulit tidur, sering terjaga, pola tidur berubah-ubah, dan mengeluh istirahat tidak cukup. Untuk rekomendasi tindakan yaitu lanjutkan pemantauan suhu tubuh, TTV selama 4 jam sekali, observasi sputum selama 4 jam sekali, edukasi pasien tentang pentingnya menjaga hidrasi dan teknik batuk efektif untuk mengeluarkan dahak. Anjurkan minum air hangat, anjurkan mempertahankan posisi semicollar dan flaular. Lanjutkan pemberian antibiotik, lanjutkan pemberian infus RL, kolaborasi pemberian makanan tinggi kalori dan protein, kolaborasi pemberian fisioterapi pernafasan pada pukul 8 untuk membantu pengeluaran dahak, pertahankan penggunaan asal kanul dengan oksigen 5 liter per menit. Pasien ke-6 yaitu Nyonya N, 49 tahun dengan diagnosa medis asma. Terapi yang sedang berlangsung yaitu pemberian O2 dengan 2 liter. Selanjutnya infus RL 20 tetes per menit, TTV 5 jam sekali, dan terapi nebu 12 jam sekali. Pasien tampak lemas, TD 120/90 nadi 95 kali, frekuensi pernapasan 30 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Pasien mengatakan kadang-kadang sesak terasa hilang timbul. Pasien mengatakan lemas dan susah tidur. Urusan perawatan, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, gangguan pola tidur berhubungan dengan kontrol tidur dibuktikan dengan sulit tidur, sering terjaga, pola tidur berubah-ubah, dan mengeluh istirahat tidak cukup. Pasien ke-7, Nyonya V, usia 30, dengan diagnosa medis bronkitis. Terapi yang sedang berlangsung yaitu antibiotik Ceftriaxone 10 ml pada jam 20.00 dan jam 8, 12 jam sekali, NaC 20 mg dan Verdifen 2,5 ml. Kondisi pasien tampak stabil, suhu tubuh 37,8 derajat Celcius, TD 130/85, frekuensi pernapasan 24 kali per menit, saturasi oksigen 92% dengan resokanul 3 liter per menit. Pasien kadang sesak, kadang sudah tidak terasa. Pasien mengatakan batuk dan sesak pada dada. Diagnosa perawatan yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebihan, bronki, tidak mampu batuk. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, keengganan makan ditandai dengan berat badan menurun. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kontrol tidur yang susah, sering terjaga, pola tidur berubah-ubah. Untuk rekomendasinya yaitu melanjutkan pemberian antibiotik Ceftriaxone sesuai jadwal, lakukan pemantauan suhu tubuh setiap 4 jam sekali, observasi sputum selama 4 jam sekali, lanjutkan pemberian cairan RL sesuai jadwal.
edukasi pasien untuk pentingnya menjaga hidrasi dan teknik batuk efektif untuk mengeluarkan dahak. Pertahankan penggunaan nasal kanul 3 liter per menit dan monitor saturasi oksigen. Berikan makanan tinggi kalori, protein, memenuhi kebutuhan nutrisi. Lakukan fisioterapi pernapasan pada pukul 8 untuk membantu pengeluaran dahak. Pasien selanjutnya itu Nyonya Z, 23 tahun, dengan diagnosa medis TB paru dan diagnosa medis semprotan nyeri akut DPJP. Pasien tampak gelisah, suhu tubuh 37,8 derajat Celcius, tekanan darah 130/85, frekuensi pernapasan 24 kali, saturasi oksigen 92% dengan nasal kanul 3 liter per menit. Pasien masih merasa sesak, pasien mengatakan nyeri dada ringan skala 3 dari 10. Untuk diagnosa perawatan, yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak nafas, nyeri akut berhubungan dengan nyeri dada skala 3 dari 10. Untuk observasi selanjutnya, penggantian cairan RL laktat pada jam 12 malam, pemantauan tanda-tanda vital 4 jam sekali, semua dalam batas normal. Pengamatan kondisi nafas, terdengar ronki pada kedua paru, terutama pada basis paru. Pasien mengeluh nyeri dada ringan pada skala 3 dari 10 telah diberikan analgesik. Pemberian antibiotik Ceftriaxone pada jam 8 malam dan 8 pagi, yaitu 12 jam sekali. Pemberian antipiretik paracetamol pada jam 24.00 menurunkan suhu dari 38 derajat Celcius menjadi 37,8 derajat Celcius. Konsultasi Dr. Syahrul, spesialis paru, apakah perlu dilakukannya DTA atau ICM? Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke. Baiklah, untuk tim pagi apakah ada yang ditanyakan atau yang perlu diklarifikasi lagi? Cukup. Baiklah, kalau sudah kita langsung saja ke kamar pasien untuk melihat kondisi pasien. Selamat pagi Pak. Kami izin overan pagi dulu ya Pak. Bagaimana Bapak Ragil keadaannya pagi ini Pak? Apakah masih sesak? Dikit sih tapi yang lebih better sih. Sekarang kita pergantian shift ke shift pagi dan ini perawat paginya ya Pak. Silakan perawat pagi. Pagi Pak, perkenalkan saya Perawat Nabila. Saya yang bertanggung jawab pada Bapak pada pagi hari ini. Jadi saya ingin menanyakan gimana kabarnya sekarang dan apa yang Bapak rasakan. Kabar saya baik, tapi tadi malam itu tidur saya agak sedikit terganggu karena terbangun-bangun. Terus sekarang lebih baik sih daripada kemarin. Oh, baik Pak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa hubungi ke bagian nurse station Pak. Ya. Terima kasih. Misi ya Pak. Misi ya Pak. Pagi Bu, perkenalkan saya Perawat Nabila yang bertanggung jawab pada pagi hari ini. Apakah tidur Ibu tadi malam nyenyak? Nyenyak sus. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sudah lumayan berkurang sesaknya sus, karena kan terima sesak sus. Cuman perawatnya udah kasih saya oksigen sus. Baiklah Bu, jika tidak ada kendala lagi, saya izin ke ruang stasiun dulu. Nanti jika ada bantuan minta aja ke ruang stasiun. Baik sus. Misi ya Bu. Iya sus. Pagi Bu. Ya, Bu. Kami izin operan pagi dulu ya Bu. Baik Bu. Kami operan pagi dari shift malam ke shift pagi dan ini ada perawat pagi. Silakan perawat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Perawat Sylvia yang kali ini dalam shift pagi ini akan merawat Ibu Anggrek ya Bu ya. Jadi nanti gimana keluhannya Ibu pagi ini?
Masih sesak Bu. Masih sesak. Masih puasa Bu ya? Iya Bu. Masih puasa. Nanti kita ada rencana operasi di jam 11. Nanti kita antarkan ke ruang operasi. Untuk administrasinya kemarin udah diurus Bu ya? Sudah Bu. Nanti kalau ada keluhan apa-apa, ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak cukup ya. Nanti di jam 11 kita lakukan rencana operasinya Bu ya? Baik Bu. Ya, sekian dulu kami permisi pamit ya Bu ya. Iya, permisi Bu. Iya. Baik Indah, saya perawat Sofia yang akan merawat Indah di shift pagi ini. Ini keluarga Indah? Ya Bu. Sebagai apanya kalau boleh tahu? Kakaknya Bu. Kakak Indah ya. Jadi keluhan Indah malam ini ada keluhan? Tadi agak sulit tidur karena batuk dan sesak Bu. Kalau sekarang gimana? Masih ada sedikit batuk. Baik, nanti kita laporkan dokter apakah ada tambahan obat dan juga nanti kita akan berikan obat paginya ya Indah ya. Ada keluhan lagi yang mau disampaikan Indah? Kalau nggak ada keluhan kita permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa nanti tinggal dipanggil kitanya di meja perawatnya ya. Makasih ya. Permisi Bu, Ibu kami mau peran dari perawat ke perawat pagi. Jika ada keluhan silakan sampaikan ke perawat paginya Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Reza Sapitri, perawat yang akan bertanggung jawab di pagi hari ini. Sebelumnya Bu, apakah Ibu ada keluhan atau gimana tidurnya semalam Bu? Oh iya Sus, tadi malam saya masih rasa sesak. Udah itu ada mual dan sulit makan Sus. Apakah ada lagi Bu? Jika tidak ada, Ibu bisa memanggil saya di ruangan patient atau keluarganya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Makasih ya Bu. Permisi ya Bu. Permisi Bu, kami mau peran sebentar. Saya perawat malam akan operan ke perawat pagi. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Reza yang akan bertanggung jawab hari ini Bu. Bagaimana kabar Ibu? Gimana tidurnya semalam ini? Semalam itu tidur saya kurang nggak nyenyak Bu, soalnya saya sesak napas kayak ada cairan di tenggorokan saya Bu. Ada lagi Bu? Jadi sulit napas gitu Bu. Kalau nggak ada, Ibu bisa memanggil saya di ruangan nurse station atau keluarganya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Permisi Bu, kami mau peran sebentar ya Bu. Bu kami mau peran, ini perawat pagi yang akan menggantikan kami dari perawat malam. Silakan. Selamat pagi Bu, Ibu Vera ya? Iya. Saya perawat Hana yang bertugas dari pagi ini sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana keadaannya sekarang Dok? Apakah tidur Ibu nyenyak? Saya tadi malam sulit tidur Bu, karena terasa nyeri dada, sesak nafas, menutup perdahan. Oh masih batuk Ibu ya? Baik Ibu, mungkin nanti akan diberikan obat ya Bu ya. Kalau ada yang mau dibutuhkan lagi mungkin bisa langsung ke nurse station. Terima kasih Ibu. Baik Bu. Kami permisi ya Bu. Permisi Bu. Iya Bu. Permisi Bu, kami mau operan sebentar ya Bu. Jadi Bu kami mau operan dari perawat malam ke perawat pagi. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Tasya Hana Bu yang bertugas dari pagi ini sampai jam 2 siang nanti. Ibu namanya Ibu Sarah? Iya Bu. Baik Ibu, apakah tidur Ibu malam teringat? Malam tadi nggak nyesak Bu, soalnya nyeri di bagian dada Bu. Oh nyeri di bagian dada. Sekarang gimana keadaannya Bu? Sudah berkurang Bu. Udah berkurang. Oh ya Ibu keluarganya siapa nih? Ibu Inaya. Oh Ibu Inaya. Oh nanti sekitar jam 10 akan dilakukan ronsen toraks pada Ibu Zahra. Nanti Ibu juga mendampingi ya Bu. Baik Bu. Baik Ibu, kami permisi dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Kalau ada yang dibutuhkan silakan ke station. Terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, handover kita sudah selesai untuk hari ini. Untuk shift malam silahkan pulang. Terima kasih atas kerjasama teman-teman semua dan selamat beristirahat. Untuk shift pagi, selamat bertugas dan tetap semangat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan untuk rekonferensi pada hari seperti ini. Selamat pagi pada para rekan-rekan, semoga dalam keadaan prima. Sebelum rekonferensi, sebelum kita melakukan tindakan kerja pada pagi hari ini, ada yang ingin saya sampaikan yaitu untuk hari ini kita ada 4 pasien. Yang menjadi perhatian utama adalah pasien nyonya A dengan keadaan dada masih sesak dan nyeri, dan kemudian untuk diingatkan ada tindakan operasi pengangkatan sel kanker pada jam 11.
Baik, sekian. Lanjut saja kita kepada pasien kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Puji dan syukur kita ucapkan karena kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Pada kesempatan pre-conference pagi ini kita akan mulai dulu kegiatan kita. Pasien ada 4 orang. Pasien pagi kita yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah Nyonya Zahra, yaitu dengan kondisi dada sesak, batuk masih berkelanjutan. Tolong perawat pasien dan perawat Reza lakukan pemeriksaan sensorak dada diulang karena curigai ada penyebaran virus gigi. Baiklah, langsung saja kita menyampaikan tindakan yang akan kita lakukan ke ruangan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila karena rekan-rekan sudah berkumpul semuanya, pada sini kita akan melakukan post conference. Pasien hari ini ada 4 orang. Silakan kepada perawat Sylvia untuk menyampaikan tindakan yang dilakukan. Baik, terima kasih. Untuk pasien pagi kita ada 4 orang, tetapi yang membutuhkan perhatian khusus itu ada pada Nyonya A dengan diagnosanya kanker paru CA paru dan sudah dilaksanakan pada pukul 11 operasi pengangkatan CA paru dan selesai pada jam 1. Untuk selanjutnya pasien membutuhkan pemantauan lebih terkait manajemen diri dan juga PPD pasien. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada perawat Sylvia yang telah menyampaikan evaluasi tindakan kepada Nyonya A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anggota sudah berkumpul semuanya pada siang hari ini, kita akan mengadakan post conference ya untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan saat shift pagi tadi. Baiklah, kepada perawat Tasya silakan untuk menyampaikan tindakan yang sudah perawat Tasya lakukan. Baiklah, selamat siang. Saya Perawat Yohana yang menangani 4 pasien pada siang hari ini. Pasien yang bermasalah pada siang ini yaitu pasien Nyonya Zahra dengan diagnosa klinik paru. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu ronsen torak dada ulang. Dan sekarang pasien telah diantarkan kembali ke ruangan pasien untuk istirahat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami yang sudah menyampaikan tindakan yang sudah dilakukan terutama pada pasien Zahra. Dilihat dari hasil laporan rekan kami, terlihat pasien yang memerlukan penanganan lebih yaitu pasien Zahra. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 ruang paru akan menampilkan yayasan kami. 1, 2, 3. Mana di mana ruang paling oke, ruang paling oke ada di ruang paru. Mana di mana ruang paling kompak, ruang paling kompak ada di ruang paru. Ruang paru paling oke, ruang paru paling kompak. Perawat paru selalu bergembira. Perawat paru Profesional akhirnya untuk semua. Audio Jungle.